Baik, berikut saya jelaskan tahapan awal penggunaan sistem Olsera. Ini khusus untuk usaha F&B, resto, kafe, rumah makan atau stand makanan. Jadi nanti di sini untuk proses awalnya itu tidak banyak yang harus di setup. Jadi kalau sudah registrasi akun, Bapak Ibu boleh langsung login ke akunnya masing-masing. Yang perlu dipastikan nanti untuk proses pengoperasian sistem itu menggunakan dua aplikasi sistem ya. Jadi ada Olsera Office dan kemudian ada Olsera Post. Jadi nanti Olsera Office ini master sistemnya dan Olsera Post ini nanti adalah aplikasi kasir di mana kasir nanti memproses transaksi penjualan. Baik, di sini saya menggunakan Windows, jadi saya langsung ke browser internet ya. Boleh menggunakan Chrome atau sejenis, nanti bisa langsung login dari browser juga untuk Olsera Office-nya. Jadi ini adalah tampilan Olsera Office-nya dan untuk POS-nya tampilannya seperti ini kalau menggunakan Windows. Lalu kemudian di bagian ini kalau seumpamanya Bapak Ibu menggunakan handphone ataupun tab iPad, Bapak Ibu boleh langsung ke Play Store ataupun App Store untuk mendownload aplikasi Olsera Office dan Olsera Post. Jadi di sini nanti Bapak Ibu bisa langsung searching Olsera Office. Ini adalah aplikasi master sistemnya dan Olsera Post ini nanti untuk kasir. Nah, ini namanya Olsera Post, nanti boleh langsung diinstal. Oke, kita kembali ke Olsera Office. Jadi, tahapan awal tidak banyak yang harus di-setup. Jadi, kalau sudah registrasi akun, yang pertama lakukan proses migrasi data produk atau penginputan data produk. Nah, ini nanti boleh langsung ke menu produk dan inventory, kemudian ke submenu produk. Nah, di sini ada opsi untuk menambahkan produk ya. Boleh nanti langsung kita klik tambah. Baik, selanjutnya adalah yang bagian kedua, yaitu input atau tambahkan akses staff. Jadi di sini nanti yang perlu untuk kasir, jadi supaya nanti kasirnya itu punya akses ya untuk masuk ke POS. Jadi masing-masing staff nanti sudah ada usernya, dan di sini kita tidak ada batasan ya, sudah ada default sampai perpajakan, kecuali untuk plan basic yang paling eh, rendah, itu ada plan basic, jadi di sini ada pembatasan akses. Nah, ini untuk plan premium dan pro itu tidak ada batasan akses ya. Oke, yang ketiga adalah tentukan untuk metode pembayaran yang disediakan atau diterima di lokasi. Jadi tiga hal penting ini adalah yang perlu di setup di awal. Jadi kita kembali ke produk dulu. Di sini saya akan contohkan untuk menginput data produk manual satu-satu. Ya, kalau menggunakan tab nanti ada tanda plus atau icon tanda tambah di bawah pojok sebelah kanan. Kalau di Windows di sebelah kanan atas. Nah, kalau semua nanti produknya lumayan banyak, nah itu juga bisa menggunakan template ya. Nanti ini akan saya bahas di video terpisah. Baik, sekarang kita akan input produknya, klik tambah. Oke, untuk nanti data yang perlu, di sini sudah kita tandai dengan bintang warna merah kecil ya di setiap kolom. Yang datanya itu wajib ada, tidak boleh di skip. Nama produk, kategorinya, dan harga jual. Selebihnya data yang lain seperti gambar atau foto produk, itu boleh ada ataupun tidak ya. Nah, di sini nanti boleh langsung diisi nama produk atau menunya. Saya akan buat nama produk umum aja. Saya tulis produk, nanti boleh disesuaikan dengan nama produk dan menu Bapak Ibu. Saya buat di sini produk A, jadi nanti kategorinya. Kalau kategori ini pengelompokan ya, kalau di usaha event ini pastinya kita memisahkannya dari kalau seumpamanya kafe itu ada minuman, ada makanan, mungkin ada sarapan pagi. Nah, ini saya buat aja di makanan ya. Saya ketik seperti ini. Nah, nanti diketik lengkap, baru klik untuk menyimpan. Nah, setelah itu baru kita tentukan harga jual. Contohnya di sini 20.000. Nah, selanjutnya ini kalau untuk menu makanan, ini tidak ada stoknya ya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu seumpama ada kebutuhan produk yang dijual itu dibuatkan stok juga boleh. Tinggal nanti diaktifkan toggle button lacak inventory-nya dan diisi quantity stoknya. Karena kita sudah ada fitur inventory. Baik, ini kita lewatkan dulu, nanti saya akan bahas di video terpisah. Nah, kemudian ini untuk produknya saya input yang produk tunggal dulu, jadi yang tidak ada varian. Nah, contohnya seperti ini, produk A, kemudian kategorinya makanan, harga jual 60.000. Lalu kemudian kalau mau input harga modal boleh. Nah, di sini klik tanda plus ya, ada di sebelah pojok kanan, sebelah bawah. Nah, kemudian scroll ke bawah ke kolom harga beli. Nah, di sini saya buat HPP akumulatifnya di 15.000. Baik, setelah itu langsung kita simpan.
Nah, ini sudah tersimpan satu produk tunggal, jadi tidak ada varian. Nah, ini contohnya. Nanti kalau seumpamanya mungkin ada yang salah di harga jual, nanti boleh langsung diubah di sini ya. Ini cara cepat untuk pengubahannya. Ini boleh digeser ke kanan. Nah, seperti ini untuk melihat data yang lain. Oke, kemudian kita lanjut tambahkan produk yang ada varian. Nah, kita tambahkan di sini kita buat produk B, lalu kategorinya tetap saya buat di makanan ya. Nanti kalau sudah di save satu kali, nah ini akan tersimpan. Tinggal diklik saja. Atau kalau mau dibuat kategori baru, diklik nama kategorinya, nanti akan ada di bawah kolom di sini, langsung diklik untuk menyimpan. Oke, harganya saya samakan aja 20.000. Kemudian di sini ada toggle button varian. Nah, ini untuk mengaktifkan penginputan varian. Kita tinggal on kan. Nah, setelah itu kita tinggal klik manage varian. Nah, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Di tipe varian, di dalam kolomnya ini ada contoh untuk pembedanya. Nah, kalau seumpamanya nih, kita buat produk B ini, variannya saya buat tipe variannya mungkin dari rasa. Ini bebas ya, boleh diisi data apapun. Nah, di sini saya buat varian 1. Nanti ini boleh disesuaikan. Mungkin kalau minuman ada panas dan dingin. Nah, varian 1 dan ada varian 2. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita langsung bisa input untuk harga modalnya. Nah, contohnya di 10.000. Kalau mau dibedakan untuk varian yang kedua juga boleh ya, datanya boleh dibedakan. Dan berikut nanti di kolom harga jual juga sudah otomatis terisi. Ini juga kalau mau dibedakan boleh. Harga untuk varian 2 ini 21.000. Nah, setelah itu kita klik konfirmasi dan selanjutnya kita klik simpan. Nah, ini sudah tersimpan satu produk yang ada variannya. Nah, nanti kita akan simulasikan tampilannya bagaimana di post dan transaksinya. Nah, setelah diinput produk, selanjutnya itu yang harus Bapak Ibu lakukan adalah tambahkan akses karyawan yang tadi ya sudah saya mention di awal. Nah, nanti di sini untuk posisi kasir Bapak Ibu boleh gunakan dua posisi ini, post staff atau post staff senior. Perbedaannya apa? Nanti kalau untuk post staff senior itu ada laporan di pos. Tapi laporan yang dimaksud itu bukan laporan keseluruhan penjualan, tapi itu hanya laporan penjualan harian. Baik, jadi nanti di sini untuk menyimpan akses atau untuk menambahkan akses daripada staff, caranya itu mudah, tinggal klik tambah di bagian sini. Nah, levelnya disesuaikan nanti perannya ya. Kemudian ini ada dua opsi. Jadi kalau umpamanya kasirnya mungkin tidak ada email, Bapak Ibu bisa menambahkan ID akses. Caranya itu input nama. Nah, contohnya di sini Joko. Lalu bagian email dikosongkan. Nah, akses ID-nya ini boleh gunakan level jabatannya. Contohnya kasir 33. Nah, kemudian kata sandi saya buat mudah saja 33 atau mau di set dengan password yang lain juga boleh disesuaikan dengan kebutuhan. Baru kita klik simpan. Baik, jadi itu nanti sudah tersimpan aksesnya Joko. Nah, kalau menggunakan email sama halnya. Jadi kita klik tambah, lalu di sini kita buat Joko contohnya. Saya buat Andri ya, kita bedakan. Nah, di sini langsung input email Andri. Nah, emailnya dipastikan ini tidak ada yang salah ya untuk pengetikan. Nah, ini emailnya Andri. Nah, perannya contohnya post staff senior. Nah, ini langsung disimpan. Jadi nanti sistem akan otomatis mengirimkan untuk kode atau password ke email masuk yang sudah diisi di sini. Jadi nanti Andri cukup cek email masuk, maka nanti sistem itu sudah otomatis mengirimkan passwordnya. Jadi nanti kalau Andri login ke POS itu menggunakan password dari sistem. Itu sudah otomatis. Nah, itu untuk menambahkan data atau menambahkan akses karyawan. Jadi nanti kalau untuk level yang berikutnya ya, kalau seumpamanya mungkin kebutuhannya dia untuk admin, nah nanti boleh ditambahkan di bagian staff. Nah, penjelasannya sudah ada di sini. Kalau mau detail boleh klik tambah. Nah, di sini ada klik untuk melihat penjelasan hak guna akses. Nah, ini dia. Jadi nanti di bagian sini itu sudah ada keterangan semua. Kira-kira kalau seumpamanya dia bagian post staff apa saja yang bisa dia akses. Dan aksesnya bisa login kemana saja. Baik, selanjutnya kita beralih ke poin nomor 3 yang perlu di-setup di awal di bagian pengaturan, point of sales. Nah, ini untuk pembayaran yang diterima. Nah, di sini saya sudah ada contohnya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu contohnya untuk cashless contoh. Nah, ini ada kris atau contohnya ada debit. Nanti Bapak Ibu boleh tambahkan di sini. Nanti pilih di kartu debit ya untuk cara pembayaran. Pilihnya kartu debit. Nah, di sini buat
Contohnya di sini edisi BRI contoh. Nah, tinggal disimpan. Jadi nanti ini yang sudah kita tambahkan akan tertampil di POS. Pada saat nanti kita proses transaksi atau kasir, itu akan muncul metode pembayaran yang sudah kita tambahkan. Jadi 3 hal ini yang perlu di setup di awal dan sistem udah bisa langsung digunakan. Jadi kita sekarang beralih ke POS, kita akan simulasikan transaksi. Jadi kalau sudah di POS, supaya nanti produknya muncul, Bapak Ibu boleh tarik layarnya ke bawah ya, di refresh di bagian menu ini jika menggunakan HP ataupun menggunakan tab atau iPad. Jadi supaya menunya muncul, datanya muncul di sinkron dulu. Tarik layar ke bawah sini. Nah, kalau menggunakan Windows bisa ke titik 3 sebelah kanan atas, klik sinkronisasi. Baik, sembari kita tunggu untuk sinkron produknya. Nah, ini tidak membutuhkan waktu lama ya. Nah, ini nanti menyesuaikan koneksi internet di device Bapak Ibu. Baik, nanti setelah kita sinkronisasi, jadi proses berikutnya itu adalah untuk proses transaksi. Jadi nanti di sini sudah ada semua ya. Kalau produk yang sudah kita tambahkan tadi, kita buat di kategori makanan ya. Nanti di sini akan tertampil semua. Jadi kalau dibuatkan kategori itu, kasir akan lebih mudah. Contohnya minuman. Semua akan dikelompokkan dalam satu kategori. Nah, dessert. Nah, ini juga nanti untuk usaha-usaha bakery. Nah, kemudian di sini kita ada tadi di kategori makanan. Nah, ini produk A, ini produk tunggal ya. Nah, kalau ada variannya nanti seperti ini kalau kita klik. Nah, dia akan muncul pop-up, ini varian 2 dan varian 1. Nah, ini tinggal dipilih aja produknya yang mana. Kalau mau ditambahkan nanti kuantitinya, ini bisa diklik 2 kali ya. Tapi nanti kalau settingan di awal, kalau di tampilan Bapak Ibu itu defaultnya akan tampil seperti ini. Nah, Bapak Ibu nanti boleh mengubah kuantiti di bagian sini. Seperti itu. Tapi ini ada settingannya. Kalau Bapak Ibu langsung klik, langsung pindah ke sebelah kiri, tidak perlu tampilan ini dulu, boleh. Nanti itu bisa disetting dari back office ya, di bagian sini nanti itu. Nanti Bapak Ibu boleh cari di bagian post external settings ya. Di bagian sini nanti boleh langsung di-on-kan ya, nonaktifkan otomatis ketampilan ubah quantity. Oke, jadi supaya lebih cepat prosesnya. Di post tinggal pilih-pilih makanan. Nah, selanjutnya di sini tinggal kita proses bayar. Kita bayar, tapi sebelum kita bayar dulu, kalau di Olsera kita ada fitur pajak ya. Kalau nanti untuk pajaknya boleh dinonaktifkan biaya layanan karena semuanya itu pengaturan dari back office. Jadi nanti kalau seumpamanya tidak ada pengenaan pajak, Bapak Ibu nanti boleh nonaktifkan dari sini. Nah, kemudian kalau untuk diskon, kita nanti ada fitur. Di sini ada fitur voucher dan diskon. Ada promosi pos juga. Nah, kalau seumpamanya juga kebutuhannya direct diskon di pos bisa. Jadi direct diskon itu Bapak Ibu bisa gunakan di sini, langsung klik item produknya. Nah, seumpamanya kita diskon 2% di bagian ini. Nah, ini nanti perlu diubah ya untuk currency-nya ke persen, baru kita klik simpan. Jadi, hanya untuk item ini saja. Nah, kalau mau satu transaksi juga boleh. Nanti diskonnya di bagian bawah sini. Nah, kita masukkan jumlah diskon seperti ini. Ini persen, ini nominal uang. Misalnya 1000, maka nanti satu transaksi itu akan didiskon. Nah, selanjutnya kita langsung klik bayar dan lanjutkan. Di sini kita pilih cara pembayaran yang sudah kita tambahkan tadi ada edisi BRI. Jadi nanti untuk cashless-nya boleh disesuaikan. Kalau seumpamanya cash, tinggal pilih cash di sini itu sudah otomatis. Dan di sini ada opsi pengembalian uang. Nah, di sini kalau seumpamanya mungkin uangnya langsung bayar 200, nah kan di sini nggak ada ya defaultnya. Langsung hapus aja, masukkan nominal uang yang dibayarkan pelanggan. Klik bayar, jadi sistem nanti sudah otomatis menghitung total pengembaliannya berapa. Baik, jadi nanti selanjutnya kalau sudah terhubung ke printer itu akan langsung keluar struknya. Dan atau kalau Bapak Ibu mau menggunakan struk digital juga boleh, cukup masukkan email dan masukkan nomor WA daripada pelanggan. Tapi pastikan di device yang digunakan itu sudah terinstall aplikasi WhatsApp. Baik, untuk kembali ke tampilan depan boleh klik baru atau X di sini seperti ini. Nah, kemudian untuk laporan nanti bisa dicek langsung ke bagian menu laporan dan pembukuan. Nah, ini ke submenu penjualan. Kemudian kalau untuk rinciannya boleh ke rincian penjualan. Nah, ini laporannya. Jadi semua laporan akan langsung terupdate ke back office dan ini juga nanti sudah ada filter pengecekannya dan laporan bisa Bapak Ibu ekspor ke PDF atau Excel.
Baik, jadi kira-kira seperti itu untuk demo.